Es geht sie. Hei, kamu bisa melihatku saat ada banyak orang mengantre. Siapa lagi yang memakai rok pendek itu selain kamu? Sepatu hak tinggi sekali. Mengantre juga memperhitungkan postur pakaian. Hei, tinggalkan aku di sini. Kamu pergi ke bar sibukmu. Biasanya, aku benci dokter yang membantu kenalan melompat antrean. Yang aku maksud adalah ambil nomor biasa di sisi iklan saja. Ini ahlinya. Tidak mungkin, video buta. Hei, belum giliranmu. Kenapa kamu di sini lagi? Hal-hal di atas selesai sibuk. Turun untuk menemuimu. Aku baik-baik saja. Kamu pergi bekerja. Kamu lihat, para perawat sedang melihat kita. Orang akan salah paham dengan hubungan kita. Pasang infus untuknya. Lihat wanita cantik yang sedang mengambil darah. Selalu melihatmu. Oh. Aku kenal teman sekelas bahasa Inggrisku. Pulang bersamaku. Bernama Juliet. Jangan biarkan aku jatuh ke tangannya. Tolong panggil Xiabing tanggal 15 untuk pergi ke jendela 4. Hei, aku tidak sedang menggandeng pacar. Aku temannya. Kita kebetulan bertemu. Xiabing perempuan. Aku sudah bilang padamu. Wah, bagus. Sakit. Kenapa kamu mendorong begitu keras? Sudah selesai? Daging bebek. Aduh, Hei, kamu tekan jangan digosok. Duduk di luar. Aku akan ambil lawan lab. Aku akan bawa nanti. tidak perlu. Aku punya tangan dan kaki. Kalau kamu tidak pergi bekerja dan mengikutiku, saya mengajukan keluhan terhadapmu. Menurutmu, operasi Senin pagi besok boleh tidak? Senin pagi besok. Halo, oh, beritahu saya. Jangan khawatir. Tidak masalah. Maafkan saya. Saya tidak di sini untuk operasi. Maafkan saya. Maksudmu apa? Ini. Hei, beritahu saya. Apa itu? Ini bukan hal yang baik. Saya tidak ingin diikuti sepanjang jalan. Saya mengawasimu sendirian. Saya hanya mengikuti. Di mana batangan peraknya? Kenapa dia tidak datang? Saya periksa, bukan dia. Dia yang bertanggung jawab. Saya melihatmu di sini. Haruskah kita menjaga jarak sedikit? Kamu membuatku sangat tidak nyaman. Di mana aborsi? Di sana. Ini. Maaf, saya punya. Saya punya seorang pria bernama Xiabing. Datang ke sini. Mengapa saya harus membantumu memeriksa? Kapten Sersan. Baik, Pak. Siapa yang Anda cari? Saya mencari Xiabing. Kami tidak diizinkan masuk ke sini. Mohon kerjasama. Kamu dengarkan saya. Saya bisa melapor. Maaf, mohon kerjasama dengan yang lain. Hentikan, Mekang Turtle. Kamu pergi lihat, periksa. Itu. Prajurit kecil itu baru saja pergi. Kamu melihatnya, kan? Yang pendiam pergi. Pergi.
Saya pindah ke sini untuk bekerja. Benar. Apa itu? Tidak apa-apa. Itu. Kenapa Xia Bing selalu datang ke rumah sakit setiap kali? Ini keinginan saya untuk bekerja. Terlalu banyak orang di rumah sakit saat kamu pergi kerja. Kenapa cuma ketemu kamu aja? Xia Bing sudah melakukan yang terbaik. Dia sudah berusaha menghindariku. Kalau begitu hindari kamu dan biarkan saja. Aku tanya lagi, kenapa setiap kali Xia Bing terlibat? Kehamilan ini cek apa? Gugurin aja. Kamu juga ada di sana. Hei. Tanya kamu dong. Lari apa lari? Kamu gak bisa mengikuti rivalnya. Kamu harus berusaha setelah menemuinya. Ngomong apa sih? Kamu ganggu dia lari. Bisa nemu nggak? Aku ini apa? Dulu kamu salahku, bro. Bro, aku salah. Si bos ya. Tapi aku minta maaf. Kita nggak ada kontak. Anak ini milik kita berdua. Ini bukan urusanmu, tahu? Kamu siapa? Apa yang kamu mau? Cepat keluar. Apa itu harta karun menakjubkan? Ambil topi di air. Jangan pegang pikiranku dalam pelukan, nyetir hati-hati. Sudah tenang belum? Pergi cari Xia Bing. Ada yang mau dibicarakan sama dia. Kamu ngapain di sini? Aku hamil anak Xia Bing. Ayo punya bayi. Gak ada hubungannya sama kamu. Jaga mulutmu. Kalau ada yang salah, kamu gak tanya. Pergi sana. Dia mengandalkan bakatnya sendiri. Ayo kita ambil pacar orang lain. Lebih dari itu, kamu nggak dengar? Perutku semakin besar. Gak heran dia bawa cewek pagi ini untuk cek. Tapi kalau aku, ngomong apa sih? Kerja dulu. Kalian pulang dan duduk. Ayah, Bagaimana kamu bisa kembali? aku kembali untuk mengambil sesuatu sebelum berangkat kerja. Siapa? Kenapa kamu di sini? Kamu tidak kerja? Aku nggak jadi untuk mengambil sesuatu. Apakah dia sudah kembali? Masuklah ke dalam rumah. Oke, aku tahu kenapa kamu di sini. Aku baru saja pergi ke rumah sakit. Kenapa kamu pergi ke rumah sakit? Aku akan punya bayi, oke? Aku melakukan aborsi. Baiklah, ayolah. Dan kamu bertanya padaku, apa yang kamu lakukan di rumah sakit? Bisakah kamu memberitahuku kenapa kamu pergi ke rumah sakit? Aku akan pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Kamu melakukan tes? Ya, Oh, batuk. Hei, kamu memelukku keluar. apa maksudmu? Apakah kamu pergi ke Bao Shuai? Tiket pertemuan. Anggap saja aku bodoh. Kamu sudah terlambat untuk berangkat kerja. Tidak masalah. Tapi aku ingin bertanya satu hal. Kamu membantuku. Beri aku apa yang harus kuberikan padamu. Kamu memberiku janji. Kamu berjanji jika kamu pergi ke rumah sakit lagi. Kamu memberitahuku. Aku menemanimu pergi. Tapi mari kita periksa saja. Kamu berjanji untuk menjaga bayi ini. Kamu berjanji akan menikahiku. Kamu tidak memberikannya padaku. Aku tidak bisa menjamin itu. Kamu tidak bisa menjanjikanku. Aku tidak bisa hidup. Kamu tidak bisa menjanjikan bahwa kamu tidak akan memikirkan pintu ini hari ini. Kamu menakutiku, bukan? Aku tidak menakutimu. Aku akan melakukan apa yang kukatakan. Apa maksudmu? Jika kamu tidak memberikannya hari ini, kamu tidak akan bisa keluar dari pintu ini. Tidak, ada apa? Kau sudah membuatku sampai di ujung. Kau tahu apa ini?
Permukaan serap rendah setengah potong. Setengah potong serap rendah. Bagaimana dengan tidur? Makan 1 tablet dan tidur. Kalau makan 1 botol, bisa tidur selamanya. Kalau kau tidak memberiku janji itu hari ini, mari kita pergi saja. Sudah cukup? Ada apa lagi di milik ayahku? Aduh, kau membuatku bersemangat, bukan? Xiao Bao. Ah, tapi negara perang bertanya padamu ini. Aku selalu tidak masalah. Hanya jangan lupa. Aku mencintaimu. Bahkan jika aku tidak mencintaimu tanpa alasan kali ini, oke? Setelah aku pergi, aku berharap kau bahagia. Aku makan botol obat ini dan aku pergi. Aku tidak mati di sini terluka sial. Nah, ada satu hal lagi. Jaga ibuku untukku. Kau tidak memberikannya padaku, kan? Makan, makan, makan dengan baik. Sayangnya, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Makan, aku pergi bekerja. Kau benar-benar makan? Ya kau. Ya. Pil tidur ini benar-benar canggih. Wah, masih berwarna-warni, tidak buruk. Yang di atas untuk kau bawa. Masukkan ke dalam tas. Manis. Aku akan memberitahumu sesuatu. Aku benci ketika kau melakukan ini. Tidak ada yang serius tersenyum sepanjang hari. Aku akan memberitahumu sesuatu. Yuan Bao, kau benar-benar. Aku sudah meneteskan air mata. Kau bukan yang aku inginkan. Kau mengerti? Aku tidak suka kau seperti ini. Wajah seperti apa yang kau suka? Baik tidak berguna. Wajahmu tidak baik. Hatimu tidak baik. Mengapa aku tidak baik? Bukankah kamu hanya butuh seseorang yang perhatian, toleran, dan dewasa? Aku bisa melakukannya, tidak masalah. Tapi kamu harus memberiku seumur hidup. Kamu hanya menikahiku. Aku bisa merawatmu dengan baik. Merawatku, anakku, dan kamu selamanya. Kamu harus menikahiku. Kalau begitu, kamu dulu yang perhatian padaku. Biar aku pergi kerja. Aku siap. Ya, kamu benar, kamu makan. UPS. Bagaimana kamu menguji ini? Aku tergantun, tadi, uaa. Paman. Bolehkah aku menginap di rumahmu? Kamu tidak ada kegiatan di siang hari. Tidak, kamu. Kamu tahu Bibi masih marah pada ibumu karena uang $100.000 itu. Ya, kamu harus tunjukkan sikapmu, oke? Tidak masalah. Ibuku adalah ibuku. Aku adalah aku. Aku akan menanggung kesalahannya. Aku tidak menyerah. Kak Ju. Hei. Itu saja, Yuan Bao. Kalau begitu, kamu dan aku tidur di ruang tamu. Ok. Lagi pula, kita bisa ngobrol di malam hari. Tidak. Di malam hari, jika kamu menemukanku, akan ada jeda. Kalau itu, kamu harus membanggaku. Kalau tidak, jika kamu tidak bisa bernapas, kamu tidak bisa bernapas. Apa aku takut aku akan pergi begitu saja? Apakah maksudmu kita adalah air? Ya, selamat. Pergi bekerja. Kalau begitu, aku pergi bekerja dulu. Oke, sampai nanti malam, Paman. Aku terlambat di malam hari. Aku mencintaimu. Ibuku itu orangnya tidak mudah diajak bergaul. Tapi menurutmu dia harus mendengarkanku pada akhirnya? Jaminan. Jika bukan karena nasi mentah dan nasi matangmu. Sama seperti ibumu. Pukul aku sampai mati. Gue gak bakal nikah sama dia seumur hidup. Ya, gue bukan tipe orang yang cuma lihat duit. Mertua yang suka nindas yang lemah tapi takut sama yang keras. Kat, lihat dia sekarang. Gue udah hidup. Gimana kalau dia gak setuju? Gue gak pulang. WK. Duh, menantu kecil si Mau. Tante baik. Ayah. Itu, aduh, lihat cu. Beliin gue banyak banget barang. Gue bilang sama dia, gue bilang jangan beli. Rumah kita gak kurang apa-apa. Semua ada. Gue harus beli baju dong. Ratusan ribu. Yang 500 atau 600 ribu udah dibeliin buat gue. Duh, lu yakin apa? Lihat tuh, dia sendiri bawa banyak banget. Wah, gue sesak napas jaraknya jauh banget. Lihat tuh dia sehat banget. Gak seputih sekarang. Gue sama lu kan sub sehat. Hei, itu kita naik ke lantai atas. Duh, banyak banget bajunya. Turun. Batman, kok gak keluar? Gue juga lagi belanja.
Gue rasa Yuan Bao lumayan dermawan. Dia sama emaknya itu 2 orang. Keluar lihat belanjaan lu berapa banyak. Gue hampir pindahin counternya balik. Ada 2 potong baju. Ibu Wanggan di lantai atas udah lama kepincut. Soalnya mahal banget. Dia gak mau beli. Hari ini gue beli yang silver ingot. Kalau gue pakai, pasti Ibu Wang matanya merah. WK. Gue bilang lu lelaki gak berharga. 2 baju aja udah bikin lu senang. Recehan. Terlalu beliin gue. Lu sama bapak lu seharian ngeliat pinggang gue kelihatan bagus. Ibu Batman umur segini. Aku sudah menderita segalanya. Kamu bilang aku susah sekarang sehat. Yang paling penting adalah aku punya tubuh yang bagus. Aku bisa memakainya juga. Kamu tidak membelikanku. Sekarang terserah kamu untuk membelikanku. Kamu lihat baju-baju itu. Yang mana yang tidak dipakai oleh Ibu Shift Malang? Setiap ada barang yang layak. Kapan aku tidak membelikannya untukmu? Dia hanya ingin menyenangkanmu. Tidak peduli dengan citra dan wajah kita. Baiklah. Dia berbalik melawan ibunya. Dia cukup baik untukmu. Aku bilang aku harus mengatakan sesuatu tentang hal ini. Tapi kamu harus tahu di dalam hatimu. Jika kamu benar-benar tidak punya anak, dia akan membuangmu. Kamu sudah menderita kerugian besar. Aku sekarang seorang resepsionis. Kamu bilang situasi ini. Aku mungkin sudah menemukan pengganti yang lebih baik. Tapi jika kamu melahirkan anak, di masa depan aku akan dibuang oleh seorang pria. Itu kematian total. Aku akan kesulitan dengan sisa hidupku. Kamu harus membiarkanku menghasilkan lebih banyak uang. Bahkan jika pria punya hati di luar, maka aku juga punya uang untuk menamparnya dan menyuruhnya pergi. Kemudian terus hidup dengan anak-anakmu tanpa khawatir tentang makan dan pakaian. Jangan punya anak sekarang. Itu tidak ada hubungannya dengan pria kuat. Dia seorang wanita. Apakah kamu punya kemampuan untuk mengendalikan cukup? Hei, Ao. Aku harus kembali dan melihat apakah dia bisa mengatur anak-anak di tubuhnya. Lebih baik untuk wanita hamil. Oh, dan ini, kamu lihat vitamin. Ada banyak mineral. Banyak wanita hamil yang memakannya. Hei. Aku akan memberitahumu sesuatu. Aku tidak pulang untuk tinggal. Aku di rumah es. Catatan. AMA, kenapa kamu tidak bicara lagi? Kamu tidak khawatir tentangku seorang pria hidup besar. Bagaimana bisa semua hidup dengan baik? Jaga dirimu baik-baik, ya. Kenapa banyak sekali nyamuk? Aduh, digigit sampai mati. Ayo pergi. Nyamuknya sudah muak sama kamu. Banyak sekali piring. Waduh, kok kamu lihat aku terus menggigit? Gigitan nyamuk gatal banget, his. Banyak nyamuk. Kamu ngapain? Aku datang. Menurutmu aku ngapain di sini? Orang tuaku masih di sini. Jangan tidur. Ibu dan ayah di depan pintu. Jangan berani-berani tidur di kamarku. Aku mau mati. Kamu. Tidak. Menurutmu aku ngapain di sini? Kamu ngapain di sini? Aku pria terhormat.
Aku pria yang santun. Aku istirahat dari selera vulgar. Aku menyublimkan kepribadian orang. Menurutmu aku mau ngapain? Aku berbaring paling dekat denganmu. Telanjang untuk menarik nyamuk. Sungguh, tentu saja. Ada tikar. Berbaring di tanah dan aku akan mengambilnya. Terlalu berbisa. Minum susunya, cepat. Aku minum. Ini yang aku siapkan untukmu. Hello, Yuan Bao. Yuan Bao. Kamu panggil kamu. Yuan Bao, Banggan. Hei, jangan kasih aku ini untuk tidur di luar. Bagaimana bisa lari ke sini? Bagaimana dengan Xia Bing? Begini, aku tanya kamu tentang Xia Bing. Xia Bing pergi ke rumah sakit. Ngapain di rumah sakit? Hei, dia ngapain di rumah sakit? Xia Bing. Sayang, cepat. Nak, tidak apa-apa. Jangan nangis. Tidak apa-apa. Tidak sakit dengan bius. Aku tidak kebal sakit. Kenapa sih? Kamu tidak takut sakit. Sakitnya terlalu mahal. Orang biasa butuh asuransi kesehatan. Benar-benar membuatmu menderita. Kalau begitu Wang Lin bisa masuk. Kamu terlihat gugup. Tidak apa-apa, aku pernah kesini sebelumnya. Tidak sakit. Suamimu juga tidak datang. Aku tidak memintanya datang. Kenapa sih? Aku takut dia datang. Aku melihat betapa menyedihkannya dia. Aku tidak akan punya keberanian untuk masuk ke ruang operasi. Kamu takut. Benar kan? Rumah tangga profesional tidak boleh takut. Tidak apa-apa, ini operasi bius total. Tidur sebentar saja. Benar? Aku tidak ingin bius total. Kenapa sih? Tidakkah kamu juga ingin menghemat ratusan dolar itu? Bukan itu. Sakit. Apakah sakitnya tidak mati? Dengan ibu seutuhnya, masih ada kemungkinan mati. Kalau aku tidak bangun. Apakah terlalu murah? Atau ayahnya? Aku menggugurkan kandungannya. Pada akhirnya, aku mengambil nyawaku. Dia lebih baik tetap di dunia ini dan merindukanku selama 2 bulan. Lalu mencari seseorang yang jelek. Ini bukan kerugian besar. Ya, kenapa kamu tidur begitu lama? Ah, dia bangun dan kamu tidak mendengar apa-apa. Tidak, aku tidak tahu kenapa aku terus tidur. Jika kamu tidak memintaku bangun sama sekali. Itu anakmu. Kamu tidak menginginkannya. Aku tidak menginginkannya. Masalahnya adalah aku ingin. Aku tidak bisa menghentikannya. Kamu yang menguji. Bukannya kamu tidak tahu, kan? Aku ingin 10 atau 8 identitas, tidak masalah. Kunci mana tubuh akan rusak? Apa yang kamu lakukan? Bagaimana perutmu? Perutku baik-baik saja. Hei, baiklah. Pemilik es menyuruhku membawakanmu obat. Artinya perutmu tidak nyaman. Aha, Ah, kenapa sih kamu? Dia memberiku obat bius. Apa? Ini obat bius. Kamu pergi, cepat. Aku bilang aku bukan yang tidak bisa bangun. Apa aku tidak tahu hal sebesar ini? Hari ini rajin sekali. Kamu lupa hari ini adalah hari konsepsi Li Mo Chou. Tidak bisa meninggalkan apa-apa setelah dia tidak menang lotre. Kesempatan untuk mencari kesalahan dan mengutuk. Prajurit itu mengajarmu dengan baik. Ayo. Berapa tekanan? 200 taruhan atau tidak ada kesempatan. 100 taruhan untuk hadiah utama. Kamu tidak gila, kan? Aku tidak tahan anakku kedinginan. Oh,
Terima kasih. Pergi. Gusong. Sepertinya tidak ada kesempatan. Mungkin dia menahan ekstasi dalam hatinya. Dia memilikinya. Hei, apakah plaster pusat dingguyer yang kamu pakai di rumah mudah digunakan? Bayiku diare dan akan baik-baik saja. Aduh, datang. Kerapik kentang. Maaf, bayiku sakit. Aku ingin mengambil cuti setengah hari. Bayi sakit lagi. Tidak ada yang merawat di rumah. Tidak ada. Anak ini akan sakit 3 hari 2 ujung. Aku sudah sakit seminggu. Yah, jika kita semua punya anak, kita belum bisa membuat majalah. Maaf. Kalian adalah ibu. Harus ada rasa krisis. Jika kamu menjauh dari mode karena menjadi ibu, jauh dari kami. Kekandekan, tolong kejar. Tidak bisa benar-benar mengejar. Langsung ke bawah ensiklopedia parenting kerja ayo. Kamu harus belajar dari Xiabing. Mereka menjelaskannya dengan jelas. Menikah di usia 30 tahun. 35 tahun punya bayi. Bagaimana dengan es musim panas? Xiabing, dia mengambil cuti setengah hari lagi hari ini. Atau pergi ke dokter gigi. Oh, Jak. Dia bilang padaku. Kenapa kemarin giginya dicabut? Aku tetap pergi hari ini. Kamu tahu dia pergi ke rumah sakit mana? Kamu telepon dia. Aku mengajaknya keluar untuk dokter gigi Jermanku. 6 es musim panas. Di mana bagian kebidanan dan kandungan? Di lantai 6. Ini, kamu naik lift di sini. Aku duluan. Kamu naik. Ya. Aku pergi. Istriku ada di dalam. Kamu tidak boleh masuk. Tunggu di luar juga. Istriku di dalam. Pria berhenti. Xiabing. Aku adalah harta. Keluar, aku akan bawa kamu pulang. Kamu dengar itu? Ini tidak asli. Kamu mau membiusku. Lain kali orang tidak datang. Ya, aku harus datang. Kamu tidak masalah. Aku tidak bilang tidak. Tapi biar aku kasih tahu sesuatu. Kamu mau anak? Aku juga mencintaimu. Bisakah kita punya anak lagi setelah kamu keluar? Asalkan kamu mau anak. Kita berdua melanjutkan mempunyai bayi. Kamu akan menjadi tua dan jelek di masa depan. Kamu jadi gemuk, kamu jadi babi. Aku juga mencintaimu. Kamu dengar itu? Xiabing. Kamu dengar? Seluruh dunia dengar. Teriak apa sih? Wajah emas persik. Itu saja. Siapa yang tahu? Pelan-pelan. Hanya bahu yang tak kenal lelah. Dibebani dengan kepuasan sederhana. Kamu gila. Kenapa kamu melamar di sini? Aku bersedia untuk baik padamu seumur hidupku. Asalkan kamu bersedia menikah denganku.
Oh, benar, 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 benar. Pak An, jangan sampai kedinginan, jangan sampai kedinginan. Pakai topimu. Kenapa kamu bilang tidak? Apa yang bisa kamu lakukan dengan itu? Leluhur, ini adalah lamaran pernikahan. Sangat sederhana. Garis. Jika kamu ingin berpikir kamu tidak bisa, maka aku akan memohon padamu untuk sedikit lebih hikmat. Tidakkah kalian berdua melihatku bersama? UPS. Baiklah. Bagaimanapun, kita juga tidak terburu-buru. Anakku juga sudah pergi. Hei, kenapa kamu tidak sakit? Kamu tidak menyakitiku. Ini adalah titik sakitku. Ayo. Kenapa kamu mengambil tanganmu? Kenapa aku harus mengambil foto bekas tempat tinggal anakku dan merawatmu? Apakah kamu mengatakan bahwa anakmu tidak punya kepala? Anakku sudah pergi ke barat. Apalagi yang bisa kukatakan? Mari kita katakan seperti ini. Demi cinta hatimu. Aku belum mengusir anakmu dari rumah besar ini. Ah, apa yang kamu lakukan? Hei, kamu, ini keterlaluan, bukan? Kamu pergi, aku pergi, aku pergi. Kamu tidak melakukannya. Aku tidak terlihat seperti seorang operatif, kan? Kenapa kamu tidak mengatakan? Kamu tidak bertanya padaku. Lalu bagaimana aku bisa melihatnya? Aku tidak mengerti. Tidak, lalu rumah sakitmu. Kamu, ruang operasi. Kamu tidak. Kamu tidak masuk, kan? Wops. Ibuku jatuh. Aku ayahnya. Ayo, aku ayahmu. Oh, nak, apa yang kamu lakukan? Ini tidak mengatakan apa-apa. Kamu harus membawanya bersamamu. Benar? Ayo. Jangan bicara. Tidak, apa yang kamu lakukan? Kamu benar-benar memintaku untuk menikahimu. Masih ingin menyelamatkan muka mereka sendiri. Apakah berguna bagiku untuk menyelamatkan muka? Soal menyelamatkan muka denganmu. Hidupku bisa. Tidakkah kamu? Kamu memberi obat. Aku tidak peduli. Bagaimana jika aku mati? Aku tidak peduli. Jika kamu menikahiku, aku tidak takut bahwa aku akan memberimu obat setiap hari. Berani kamu turun. Aku berani makan. Apa yang kamu inginkan? Apa yang makan? Kamu es? Aku berani makan es. Bagaimana dengan ibumu? Ya, setelah ibu. Ayo, bawa aku bersamamu. Aku punya 2 syarat. Bagaimana jika itu akan memuaskanku? Aku akan berjanji padamu. Aku terjebak dalam cinta. Kamu tidak harus pergi bekerja pagi-pagi. Menantu kecil siapa yang begitu cantik? Ah, sarung tangan apa yang kamu pakai di hari yang panas? Apakah kamu lebih dari apa yang bisa mengendalikan? Jika kamu tidak memilihnya, aku suka. Apakah kamu mencuri cincinnya? Siapa yang mengatakan itu? Hanya orang-orang sepertimu. Kamu suka membanggakan diri banyak. Kamu mengambil cincin berlian besar. Tidakkah kamu memakainya di tanganmu sendiri? Kamu menghargainya. Apakah itu terlihat bagus padamu? Buruk. Kamu lihat, kamu masih. Tunggu aku melakukannya. Ya, aku menyentuhnya. Sentuh apa? Tidak ada cincin. Sentuh tidak. Apakah kamu tidak berkelahi? Kamu adalah milikku. Siapa kamu? Macan tutul. Kamu sakit. Telepon seseorang pagi-pagi. Terakhir kali aku di rumah sakit. Aku tidak melaporkan ke kamu. Aku memukulnya. Aku bahkan minta maaf padanya. Kapan itu terjadi? Kenapa aku tidak tahu? Aku tidak memberitahumu. Kamu berani pergi. Jadi aku minta maaf padanya, oke? Cepat. Baozi minta maaf padamu. Hei. Oh, itu. Ayo sarapan bersama. Bagaimana kalau kita bertiga? Kapan kamu punya waktu untuk sarapan? Kamu, ada apa? Tidak bisa sarapan? Tidak ada waktu. Bagaimana bisa tidak ada waktu? Aku tidak punya waktu untuk sarapan. Pagi-pagi, kenapa kamu tidak pergi kerja setelah sarapan?
Ayo satu. Kenapa kamu mengambil makanan kejahatan? Apa yang kamu lakukan makan makanan pedas pagi-pagi? Orang tidak makan. Banyak masalah dalam hidupmu. Kamu suka makan musim panas. Dia di bawah tidak bisa makan. Kamu tahu ini dibuat dari apa? Kebanyakan soda kaustik industri. Jari formalin diawetkan sangat pedas. Sangat minyak. Ini buruk untuk perut sendiri. Sekarang hamil. Kamu biarkan dia makan ini. Aku juga tidak bisa makan. Aku alergi. Aku makan sekali langsung mencret 3 hari. Aku harus segera infus. Aku sudah makan. Kamu tepat. Kamu telepon. Siapkan tempat tidurku nanti. Pergi Wahid. Aku harus infus. Masalahnya si Bing suka makan. Dia tidak bisa makan. Lalu bagaimana? Dia serakah. Aku punya tanggung jawab dan kewajiban. Aku juga punya hak untuk menemaninya memuaskan keinginannya. Aku bisa memakannya, lalu memberitahunya. Aku bilang rasanya hidangan ini seperti apa. Bagaimana rasa mie itu? Aku bisa memberitahunya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Masalahnya, aku tidak bisa makan sendirian. Aku hanya bisa memanggilmu kembali. Tidak apa-apa. Bukankah dia serakah? Dia bisa menghabiskan bayinya. Kembali setelah duduk di bulan. Karena dia suka makan. Jadi aku sudah melihat ke depan. Mungkin malatang orang lain punya masalah yang kamu sebutkan. Tapi bagaimana dengan rumah mereka? Tidak apa-apa. Kamu semangkuk, aku semangkuk. Anggap saja sarapan. Cukup dengan ini. Kalau tidak, kamu dan keluarga mereka tidak menjual poin apapun, kan? Hei. Ayo. Oke, jangan makan. Jangan sampai diare nanti. Sarung tangan apa yang kamu pakai di hari panas? Ambil. Ayo. Kamu lihat kamu bercanda macan tutul. Kamu benar-benar aduh. Bagaimana kamu pikir bisa memakainya? Apa yang kamu pamerkan? Apa buru-burumu? Kamu memakai jari yang salah. Tidak. Kamu tahu. Cincin ini. Apa artinya saat kamu memakainya? Artinya mulai sekarang. Kamu adalah istriku. Aku adalah istrimu. Artinya mulai sekarang. Anakku akan tinggal di perutmu selama 9 bulan lagi. Jangan dengarkan omong kosongmu. Macan tutul. Cukup dengan ini. Ayo. Rumah sakit adalah hari sialku. Bung, aku minta maaf. Makan. Senapan. Serahkan ke sini. Ahu. Tampan sekali. Cincin berlian yang besar sekali. Kamu akan menikah. Jangan berisik. Biar Limo Chow tahu. Aku belum mengupas. Lalu kamu masih membawanya keluar. Aku tidak ingin kamu menstimulasiku. Tidak bisa melepasnya. Hei, bukankah kamu seorang Silver Free 320 di sini? Lalu apa yang harus aku lakukan? HMPH. Kenapa kamu belum berangkat kerja? Jangan lihat kamu membosankan. Aku membelikanmu beberapa majalah. Kami membuat majalah. Ingin kamu begitu antusias? Majalah bodoh apa ini? Mati. Kamu memberiku begitu banyak majalah itu. Karena aku orang tidak tahu aku hamil. Mungkin akan diketahui cepat atau lambat. Mungkin aku akan duduk di gridku sendiri hari-hari ini. Kamu harus menunggu sampai kami membuat kamu panas. Beritahu Limo Chow kabar buruk lagi.
Tidak bisa sembunyikan. Jangan main-main denganku. Aku bisa melakukan hal saja. Jalan, jalan. Ops. Biarkan aku memberimu saran. Kamu tidak selalu suka seperti ayam untuk membujukku. Aku adalah tunanganmu. Aku sarankan kamu memperlakukanku seperti kamu memperlakukan Limo Chow. Setelah menunggu kamu membayarku setiap bulan, berikan aku kesejahteraan, asuransi tenaga kerja, ruang bengkel untuk menemaniku dengan bayaran ganda. Aku menikahi sia-sia. Aku akan menikah. Alasan utamanya adalah tidak baik memiliki perut besar. Potong topiknya. Hari ini adalah untuk melihat apakah kamu punya waktu. Jika kamu suka, atau kamu datang. Jika kamu merasa malu, tidak apa-apa jika kamu tidak datang. Ya. Summer Ice, Leos. Sedikit marah. Sekarang hamil. Sifat pemarah akan tumbuh. Setelah kelahiran anak akan terus berlanjut. Mengapa kamu mengatakan ini? Benar. Masuk akal untuk membicarakannya. Tapi sebenarnya, dia hanya seorang anak. Segera akan menjadi anak dengan anak. Kamu harus mengambil tanggung jawab sebagai suami dan ayah. Dengan dia sedikit lebih besar. Jangan suka keluar. Dia suka berdandan. Tapi setelah melahirkan anak, itu akan menjadi sangat sulit. Kamu harus mencari cara untuk membantunya mengurus segalanya. Biarkan dia khawatir. Biarkan dia bahagia, seperti sebelumnya. Dan kamu di bawah penyakit. Setelah kamu memiliki bayi. Tapi benar-benar tidak ada cara untuk menjadi semaunya seperti sebelumnya. Kamu tidak sendirian lagi. Kamu adalah seorang ibu. Kamu adalah seorang istri. Ada keluarga tua di belakangmu. Kamu harus belajar mempertimbangkan perasaan orang lain. Mungkin bahkan menghilangkan beberapa kebiasaan dan hobi kamu. Seperti demi anak-anakmu. Jangan makan malatang lagi. Bagaimana ini bisa kembali ke malatang? Apa masalahnya? Macan tutul. Jangan khawatir. Aku yakin aku baik padanya. Aku membiarkan Xiabing tidak khawatir tentang makan atau minum dalam hidup ini. Makanan dan pakaian. Bahagia setiap hari. Kamu bisa tenang. Petak, hei 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 hei. Ah. Ini sedikit seperti pria berbaju hitam. Ah. Mengapa kamu memakai pakaian pengantin pria terbaikku? Bagaimana dengan kamu? Aku juga pengantin pria terbaik. Apa itu? Tidak, tidak, tidak. Aku tidak setuju. Kakak Fen,
Jadilah pengantin pria terbaikku. Karena kamu lihat, jika kamu adalah pengantin pria terbaikku, berapa banyak yang akan terlihat sedikit tidak senonoh. Oh Iola, Selain itu, jika dia adalah pengantin pria terbaikku, aku akan terlihat lebih baik. sudah berapa tahun kau tidak senonoh? Apa maksudmu? Apa maksudmu? Aku mengerti. Ini tidak jelas Zheng Er, dia hanya ingin menghemat uangmu untuk setelan. Ah, tidak. Apa maksudmu? Bagaimana aku tidak senonoh? Lao Zeng, dia begitulah. Kau lihat, aku punya kurang dari 10 meja, kan? Bagaimana dengan dua sahabatku? Dia minum dan aku mengumpulkan uang. Hei, ini minum dan mengumpulkan uang. Itu akan menjadi masalah ekonomi. Aku beritahu kau, Yuan Bao. Entah kau butuh keduanya. Entah kau tidak ingin keduanya. Kau ini alasan apa? Saat pernikahan, jika dua keluarga kalian bertengkar, kita masih bisa bertengkar satu persatu. Sarankan aku untuk memesan, oke. Kau Yuan Bao, tolong terima ini untukku. Mungkinkah akan ada pernikahan yang luar biasa di pernikahan ini? Itu terlalu berlebihan. Misalnya, ada seorang Sandi, putri kolega lama ibuku. Jangan rampas aku. Fire Chajan. Cepat. Tidak. Aku akan mencoba yang putih ini lagi. Kau sepetlah. Bisakah aku memakai merek? Kau coba mencobanya. Kobala. Terima kasih. Jangan rampas aku. Antri. Tunggu sebentar. Hey pelayan. Bungkis kategorinya. Oke, tolong biarkan aku berbicara dengan baik. Katakan, aku sudah lama tidak menikah. Bisakah kau memberikannya padaku kali ini? Aku juga tidak menikah. Bohong. Kau punya begitu banyak pacar. Itu saudariku. Terakhir kali kau bilang itu pacarmu. Itu benar-benar saudariku merampas saudarimu. Adikmu. Teman sekelas Yabing. Maaf, ada apa? Lihat baju ini. 2 hari lalu masih muat. Hari ini sudah tidak bisa. Anak-anak tumbuh cepat sekali. Tolong bantu aku. Ayo. Jangan menahan napas. Tidak boleh dipaksakan. Nanti anaknya jadi manja. Masa anakku begitu lemah? Ayo, lebih keras. Aku sudah coba. Tapi masih kurang pas. Terus gimana dong? Terus aku pakai apa? Wah, masih belum bisa. Kamu ngapain sih? Tidak boleh pakai korset. Nanti anaknya bengkok di perut gimana? Tidak boleh dipakai. Tidak mungkin. Xiaobeng, lepas gaun pengantin ini. Aku akan coba buat lebih besar. Gimana caranya bikin besar? Biar saja, kamu tidur saja. Lepas gaun pengantin itu. Besok bisa pakai topi Jane. Cepat lepas. Bukan kamu. Kamu ngapain sih? Pelen dong. Xiaobing terlalu kecil. Aku akan buat lebih besar. Ambil setrika dan setrika. Harus 2 cm lebih besar. Cepat foto aku. Aku menahan napas. Kamu terlihat seperti umur berapa akhir-akhir ini? Benar, aku belum pernah pakai gaun pengantin seumur hidup. Cepat. Hei, aku menahan napas. Aku harus menahan napas, jangan menahan napas. Hati akan sakit kalau napasnya salah. Aku jadi hantu. Baik, tunggu. Lao Xie. Sekarang gimana? Aku tahu apa? Tidak. Cepat cari sepotong kain. Apa yang kamu tangisi di hari besar? Bukankah sang putri akan menikah? Eo. Ada masalah dengan mesin gaun pengantin ini, nah? Tidak akan ada masalah. Siapa namamu? Kamu adalah teman Yuan Bao. Kenapa kulitmu begitu bagus? Apa pekerjaanmu? Aku bekerja di bisnis properti. Menurutmu, nomor berapa kamu? Aku mengundangmu untuk memainkannya. Tinggalkan WeChat. Ayo, aku akan meneleponku dengan ponsel itu.
Aduh. Itu sudah selesai. Seluruh tubuh sepertinya retak. Apa? Gaun pengantin sepertinya retak. Kenapa? Kamu duduk di sini dulu. Jangan keluar. Kamu jangan keluar. Xiao Bian. Xiaobian. Bagian belakang pintu retak. Kamu bawa semua orang naik dulu. Itu. Oh. Ya, ayo masuk dulu. Ayo, kita pergi dulu, kita pergi dulu. Tidak, kamu masuk dulu. Hei, masuk, masuk. Ayo, ayo. Kamu akan sampai sana. Ini. Segera, aku akan mengurusnya. Aku akan memperbaikinya. Kamu masuk. Hei. Hei, apakah kamu pikir gaun pengantinku sudah pergi? Bibi. Bagaimana ini bisa terjadi? Ambil balok pasir ini untuk menutup. Tidak bisa berhenti. Aku tidak bisa. Apa yang harus dilakukan? Kalau begitu kita harus pergi. Banyak orang sedang menunggu. Aku tidak punya gaun pengantin. Pakai apa untuk menikah? Kalau begitu ini sibuk dari awal sampai akhir. Aku tahu ada kecelakaan lagi. Aku tidak punya apa-apa lagi. Sangat tidak mudah memilih gaun yang mereka suka. Kalau soal pernikahan, aku masih tidak bisa memakainya. Ini semua salahmu. Jika aku tidak hamil, gaun pengantin seperti apa yang tidak bisa aku pakai? Ya, pasti salahku. Apa yang kamu katakan sekarang? Bagaimana aku tahu harus berbuat apa? Kenapa kita tidak beli satu sekarang? Selama ini, di mana aku membelinya? Di mana kita akan membeli lagi? Aku tidak percaya aku tidak bisa membeli gaun pengantin. Aku tidak bisa menghentikanku dari nikah karena ini. Sudah diputuskan. Jangan khawatir, aku akan mengurusnya. Ayo, jangan khawatir. Sopir sedang menyetir. Terima kasih. Anak yang sangat baik. Anak ini punya penampilan. Kalau begitu kamu masuk dan duduk. Yang punya nama. Yuan Lao, terima kasih. Aku tahu hatiku sudah semua salah. Kamu masih membicarakan itu? Bertahanlah. Bibi, kenapa Ming Yuan Bao dan Xia Bing belum datang? Itu dia datang. Mereka ada urusan di luar. Mereka akan segera datang. Apa yang lebih penting daripada menikah? Ayo. Tidak. Bagus sekali. Masuk dan duduk. Kakak, selamat cepat. Daftar. Terima kasih. Daftar di sini. Nah, datang ke sini. Aduh. Hahaha. Aduh. Perry. Aduh. Nah, aku tidak menyangka kamu terlihat begitu cantik. Nah, aku pikir lebih cantik daripada pengantin pria. Bibi Xian bilang padamu. Kakak Yuan Bao menikah hari ini. Meskipun kalian berdua tumbuh bersama, kamu juga punya perasaan padanya. Tapi kalian masih bisa berteman setelah menikah, kan? Jak, jangan kesal. Berteman, masuk ke dalam. Cantik sekali. Ini. Tuan, tunggu sebentar. Yuan Bao, boleh aku ambil yang ini? Oke. Hei. Kamu sudah libur, kan? Libur. Kembali besok. Tidak, kamu tunggu sebentar. Kami ingin membeli gaun pengantin. Segera. Gaun pengantin. Bukankah kamu memakai gaun pengantin? Gaun pengantinku rusak. Permisai. Benar-benar libur. Tidak, begini. Kamu lihat, karena kami sedang mengadakan pernikahan. Sekarang semua tamu sudah datang. Apa yang kamu katakan kami tidak sampai di sini? Kami hanya akan mengambil yang ini. Ya, hanya yang ini. Ini dibuat oleh pelanggan. Yang di dalam bagus. Yang itu juga belum diputuskan oleh keluargamu. Tidak, benar-benar tidak. Jika kamu tidak membantuku, hanya 5 menit. Kamu kerja 5 menit lebih lama. Pernikahan kami selesai. Libur. Kembali besok. Kenapa kasirnya libur? Aku melihat ada satu lagi di sana tadi ketika aku datang. Jalan. Hei, ini juga toko gaun pengantin. Yuan Bao juga bagus. Apakah kamu mengatakan kita ditakdirkan? Tidak mudah untuk menikah. Ditakdirkan aku harus menikahimu malam ini. Kamu bilang aku bagaimana bisa begitu sial? Aku menikah dan bahkan mengganti gaun pengantinku. Hei. Lihat.
Sepertinya ada satu lagi di sana. Waktu sudah terlalu terlambat. Kenapa terlalu lambat? 10.001 juta orang tidak tutup. Jangan lupa itu. Ayo kita lihat. Apa? Lupakan saja. Cepat. Sudah terlalu terlambat. Cepat. Ayo. Di mana itu? Yuan Bao. Yuan Bao. Yuan Bao, cepat keluar. Ini dia. Kita terlambat untuk menikah. Ayo keluar. Aku akan memastikan denganmu. Kamu bilang saja kalau suka yang ini. Aku yakin, tapi mereka tutup. Kamu cepat keluar. Yuan Bao. Yuan Bao, jangan bersikap seperti itu. Yuan Bao. Meng Shuai. Yah, kita akan menikah dan berjalan. Aku. Apa itu? Oh, sayang, kenapa kamu tidak datang? Aduh, Semuanya sudah selesai. Dan ayo. temanku datang. Masuk dan matikan, paman. Oh, Ganten. Ya. Ganten banget. Lauting Juan Bao Eva. Kamu membuat hariku gelap. Guru, kamu tidak begitu besar malam ini. Kita tidak bisa menunggu hanya untuk berbeda. Oh, masuk. Terima kasih untuk tim yang merah matahari terbenam kami. Terima kasih. Para tamu terhormat. Saudara-saudara terkasih, kita memiliki malam yang baik. Aku adalah C1 Xiao R malam ini. Senang bertemu denganmu. Terima kasih. Hari ini adalah 28 Mei 2012. Adalah orang yang tak terlupakan. Di malam yang hangat ini, kita penuh dengan teman. Berseri-seri. Hari ini kita berkumpul untuk menyaksikan sepasang pengantin baru menikah. Anggota kita hari ini adalah untuk merayakan sepasang kekasih bersama. Para hadirin sekalian, saudara-saudara terkasih, mari kita beri tepuk tangan untuk pasangan baru hari ini. Tolong. Aku yakin pasti ada takdir yang luar biasa. Kami berdua bersama begitu manis. Mereka mulai dari bertemu, mengenal, jatuh cinta, sampai saling mencintai. Mulai sekarang, mereka akan bersama. Tak terpisahkan. Mempelai pria di panggung adalah kakak Yuan Bao Hyun, tampan dan gagah. Mempelai wanita kami, Nona Xia Bing, sangat bijaksana. Cinta yang setia, kombinasi yang sempurna. Di momen yang tak terlupakan ini, di momen yang mengharukan ini, di saat kita berkumpul bersama ini, momen penuh air mata, aku rasa saat ini, pasangan baru kita punya banyak hal untuk dikatakan. Halo semuanya. Aku Xia Bing. Aku Yuan Bao. Terima kasih banyak. Begitu banyak teman dan keluarga. Begitu banyak tamu yang datang ke pernikahan kami. Untuk dukungan kalian. Memberi semangat untuk kehidupan masa depan kami. Beri aku sedikit waktu. Aku yakin ada terlalu banyak orang menyaksikan kebahagiaan kami berdua yang menyedihkan.
Tidak mudah bagi kami berdua. Kami tidak punya banyak kata. Aku tidak tahu harus membalas apa kepada semua orang. Aku hanya bisa menyiapkan hidangan sederhana untuk berterima kasih. Sekarang aku nyatakan. Wanita cantik dan baik di sampingku ini. Nona Siabing adalah istriku. Istri kamu. Terima kasih semuanya. Para tamu terhormat, teman dan saudara. Mari kita dengan tulus mendoakan pasangan ini. 176. Ya, ini hal yang sederhana. Sebenarnya, bisakah kita sedikit lebih memahami? Tuan Yuan, Anda dicurigai melakukan perampokan. Anda tahu? Ya. Tapi hari ini adalah hari besar kami. Masuk dan minum bersama, oke? Sayang, ada apa? Kenapa polisi datang? Tidak ada apa-apa. Tidak ada sama sekali. Kami harus kesana. Kalian balik dulu. Oke, aku kesana. Aku merasa ada yang tidak beres. Lihat, sesuatu benar-benar terjadi. Bibili Jia. Ada apa denganmu? Bukan itu polisi. Aku ingin tahu apa yang dia curi. Aku mencuri gaun pengantin ini. Oh, begini ceritanya. Kami baru saja lulus ketika aku tiba di hotel, bukan? Gaun pengantinnya retak. Bagaimana aku bisa menghadiri pernikahan jika gaunnya retak? Jadi kami bilang harus membeli satu sementara. Tapi semua toko pengantin tutup. Jadi apa yang dilakukan? Kami kebetulan melihat satu. Tidak ada lain. Aku memecahkan kaca. Tapi aku meninggalkan catatan di sini. Ada nama di situ. Ada telepon, kan? Aku tidak bilang untuk lari. Jadi aku bilang, bisakah kamu mengundang polisi yang sekarang? Setelah kita membuat pernikahan ini berjalan lancar. Aku harus pergi denganmu. Baiklah. Kalau itu lebih kooperatif. Kami juga bisnis. Kamu harus ikut denganku sekarang. Bisakah kamu bantu? Ini hal besar dalam hidup sebelum menikah. Hanya sekali ini. Kamu bilang kamu tanya kami. Bagaimana kami bisa? Kami sudah mengerti. Ini bisnis untuk keluar. Dia tahu bisnis adalah bisnis. Tidak, kamu tidak perlu memutuskan dulu. Kamu tidak perlu memutuskan, ini perampokan. Jangan kamu ikuti aku. Jangan bertengkar denganku. Aku tidak bertengkar denganmu. Oke. Maaf. Kami salah. Beri aku waktu sebentar. Aku tidak akan lari. Apa yang melakukan? Yuan Bao, Lori. Ayo, apa yang kamu lakukan? Kamu mau melakukannya? Silakan, kamu sedikit. Sekarang mereka menikah. Maafkan aku. Ayo kita urus sesuatu. Aku akan segera kembali. Semua makan dan minum dengan baik. Terima kasih. Apa? Ayah, apa yang kamu lakukan? Apa itu? Apa? Aku akan pergi bersamamu. Oke, baiklah. Kalau begitu aku istrinya. Aku akan pergi bersamanya. Tidak. Jangan pergi. Mari kita semua selesaikan ini. Kami akan pergi bersamamu. Ayo pergi bersama. Kita juga pergi. Pergi. Kamu bisa membicarakannya sendiri dulu. Aku tidak bisa benar-benar membicarakannya. Hasilnya datang padaku lagi. Ah, terima kasih. Aku sangat tersentuh dengan pandanganmu tentang cinta. Aku juga bisa tidak menuntutmu atas perampokan. Tapi tahukah kamu berapa harga gaun pengantin ini? Aku bahkan tidak bisa menghitung kamu memecahkan gelasku. Aku salah. Kakak aku sangat menyesal. Aku salah. Hari ini adalah hari besar bagiku. Kamu lihat, aku menikah, kan? Tidak mudah untuk menikah, kan? Mari kita bicara seperti ini. Aku harus meminta maaf padamu. Gelas pengantin ini. Putih, berapa kamu lihat? Berapa yang harus aku bayar? Asalkan aku mampu, oke? Kamu bantu aku. Bagaimana kalau angkat tanganmu? Tidak banyak. 100,000. Apa? Barang sampah ini $100.000. Hei, jangan lari. Jangan bicara. Bicara yang baik, kamu terlalu konyol. Kamu tahu siapa aku? Karena kita semua bekerja di bidang ini. Kamu pasti tahu aku. Izinkan aku memperkenalkan diri. Aku Limuzi, pemimpin redaksi majalah kecantikan. Sebenarnya, gaun pengantin seperti ini biasanya lebih sering aku lihat. Mereka yang sering ke Vivi Visrong. Semua adalah pelanggan kami. Hari ini kita juga bertemu satu. Ayo kita lakukan ini. Aku akan memberimu kesempatan. Aku akan menyuruh editor kami ke tokomu untuk mengambil beberapa gambar besar lain waktu. Lalu aku akan memuatnya di majalahku dan mencocokkannya denganmu.
Bagaimana? Nanti, perhatian yang kamu dapatkan tidak akan sebanding dengan puluhan ribu dolar. Tapi aku beritahu kamu, anak muda, putriku tidak mudah mengungkapkan identitasnya. Sungguh, kalau tidak, terlalu banyak penggemar. Oh, kakak. Sayangnya, aku tidak terima dengan cara ini. Kamu bilang siapa kakak? Kamu tidak tahu malu. Bicaralah yang baik. Gaun pengantin jelek ini hanya bernilai 500 yuan di Suzhou. Biaya kerusakan fasade rumah 20.000. Kamu mau cinta? Kenapa? Kasih dia 20.000. Berapa harga selembar kaca? Lebih dari 1.000 dolar. Baik, aku akan mencari orang. Aku akan menyuruh orang untuk memasangnya. Aku agak meminjam gaun pengantin ini darimu. Lepaskan dan kembalikan padamu. Mari kita hitung periode. Kamu bilang berapa uang per jam adalah berapa uang. Itu namanya Abel. Apa yang kamu lakukan? Mobil polisi, aku beritahu kamu. Bos, kamu, nanti. Jangan pernah panggil polisi. Tolong jangan panggil polisi. Baik, hari ini adalah hari besar anakku. Mari kita bahas, oke? Bagaimana kalau ini? Aku bayar kamu 50.000. Gaun pengantinnya juga dikembalikan padamu. Kamu lihat, kenapa aku harus memberinya 50.000 dolar? Kamu menuntut kami karena perampokan, kan? Aku menuduhmu melakukan pemerasan. Rekan polisimu akan memberimu 100.000. Palma, kamu gila. Jangan pernah telepon polisi. Kamu bilang pada mereka untuk tidak telepon polisi. Kita selesaikan secara pribadi, oke? Aku bisa janji padamu. Tapi jika aku janji padamu, bagaimana jika kamu tidak memberiku uang? Dengan cara ini, aku akan telepon polisi dulu hari ini. Besok kamu beri aku uang. Aku akan melakukan kasusnya. Ini sama sekali tidak. Kamu akan telepon polisi hari ini. Anakku akan menginap di sini malam ini. Siabin, bukankah aku memberimu kartu? Ada uang di dalamnya. Ya, cepat transfer uangnya ke orang lain. Selesaikan masalahnya. Tidak, Ibu, kartu ini. Kami bukan mertuamu. Aku bilang padamu, kamu tidak melihatnya sekarang. Dia ada di sana untuk memeras. Kamu beri dia berapa dia minta. Beri dia berapa uang? Berapa uang mertua? Orang penting atau uang penting? Orang penting. Tapi sekarang dia memeras. Kamu tahu, apakah kamu rela? Anakku menginap di kantor polisi malam ini. Tentu aku tidak mau. Tapi masalahmu, kamu saudaraku. Hari ini pernikahanku, aku yang menentukan. Aku tidak peduli apa yang terjadi besok. Tidak ada yang bisa menginap di sini hari ini. Keluarkan nomor rekening, cepat. Yuan Bao. Kamu pulang dulu. Kenapa aku tinggal di sini? Ayah, bolehkah aku tinggal di sini dan beli satu lagi? Ayah. Ini kantor keamanan publik. Bukan berarti kamu bisa tinggal jika kamu memikirkannya. Tidak. Aku akan biarkan mereka pulang. Aku tinggal sepekerja. Semua suka kamu. Kamu sangat bodoh. Kamu nakutin siapa? Kamu. Butu 100.000. Sekarang urusan kita selesai. Maka aku tak perlu telepon polisi. Terima kasih, dadah. Jangan telepon polisi. Sayang Siabin, cepat pergi. Cepat kembali. Samar. Hal berikutnya untukmu. Jangan khawatir. Perusahaan penagih utang tidak mengurus ibumu. Ibu, aku suka karakter Siabing.